Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Momo Channel 9tensa. Di video kali ini kita akan membahas cara mencari nilai limit tanpa panik. Ceelah. Oke, jadi buat kamu yang masih bingung dengan soal limit, semak terus pembahasannya sampai selesai. Karena kita akan belajar langkah-langkah mudahnya bersama Momo Channel 9tensa. Check it out. Oke, di sini saya tuliskan beberapa cara mencari nilai limit secara umum. Yang pertama itu substitusi, kita mengganti nilai variabelnya langsung. Di sini ada contohnya, limit x menuju 2, berarti kita bisa mengganti nilai x-nya dengan 2 langsung. Dan yang kedua itu syaratnya nanti kalau kita substitusi nilai x-nya atau nilai variabelnya, itu bentuknya tak tentu, 0 per 0. Syaratnya itu ya, 0 per 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Jadi kita bisa pakai pen faktoran. Dan yang ketiga, merasionalkan. Yang merasionalkan ini adalah untuk soal yang berhubungan dengan akar-akarnya nanti, sehingga kita bisa itu merasionalkan, maksudnya dengan mengalihkan akar sekawannya. Dan yang keempat itu turunan, kita menurunkan fungsi tersebut yang dikenal dengan dalil L'Hopital. Jadi yang nanti kalau kita substitusi bentuknya tak tentu atau tak hingga, jadi kita turunkan. Kita menurunkannya secara terpisah. Untuk pembilang kita turunkan, dan untuk penyebut kita turunkan sendiri-sendirinya. Mungkin ini yang sebagian untuk mencari nilai limit, masih banyak lagi, tapi ini secara umumnya. Ada 4 buah yang bisa kalian pakai nanti untuk menjawab soal yang berhubungan dengan limit. Soal nomor 1. Hitunglah nilai limit x menuju 2 dari x kuadrat kurang 6x ditambah 8 per 3 kurang akar dari 17 dikurang 2x pangkat 2. Dan ini katanya levelnya level dasar. Apakah benar? Kita harus uji dulu untuk mencari limit ini. Kita ganti langsung nilai x-nya dengan 2, karena dia mendekati 2. Kalau nanti dia 0 per 0, berarti kita harus memakai cara lain. Kita uji dulu. Masukin nilai x-nya supaya kelihatan soalnya. Kita ulang dulu membuat soalnya. Per 3 kurang 17 kurang 2x pangkat 2. Ganti nilainya dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2 ditambah 8 per 3 dikurang 17 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2, berarti 4 kurang 12 ditambah 8 per 3 dikurang 17 dikurang 2 kali 2 pangkat 2, 4. 2 kali 4, 8. Berarti 4 dikurang 12 min 8 ditambah 8 itu 0. Berarti 3 dikurang akar dari 17 kurang 8 itu akar 9. Akar 9 itu ada 3. Nah, terbukti di sini hasilnya 0 per 0. Berarti kita nggak bisa pakai substitusi. Sekarang kita coba cara pertama, yaitu cara rasional dengan mengalihkan akar sekawannya. Di sini negatif, berarti kawannya itu positif. 3 ditambah 17 kurang 2x pangkat 2 per 3 ditambah 17 kurang 2x pangkat 2. Kita mengalihkan pecahan, itu berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang di atas kita buat saja dulu, jangan diganggu dulu, karena ini berbeda bentuknya. Nanti bisa kita faktorkan. Jadi yang di bawah dulu. Ingat lagi bentuk ini, yang mana A dikurang akar B dikali A ditambah akar B itu sama dengan A kuadrat dikurang B. Di sini A-nya itu adalah, ini A-nya 3, yang ini B-nya. Jadi A kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang, buka kurung, akarnya hilang, menjadi 17 dikurang 2x pangkat 2. 3 kuadrat itu adalah 9 dikurang 17. Negatif dikali negatif itu positif 2x pangkat 2. 9 dikurang 17 itu negatif 8 ditambah 2x pangkat 2. Nah, sampai di sini kita bisa memfaktorkan
persamaan ini kalau tidak kita faktorkan, nanti kalau kita ganti X-nya mendekati 2 masih hasilnya 0. Nah, untuk X kuadrat kurang 6X tambah 8, cara memfaktorkannya masih ingat bukan? Kalau Mas belum, sini Ameng akan ajarkan itu memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Nah, ini karena di sini X kuadrat berarti ini X kali X. Nanti cari itu bilangannya. Kalau dikalikan di sini kan 1 nih, nggak dituliskan. 1 dikali 8, ujung ke ujung itu 8. Dan untuk dijumlahkan itu hasilnya negatif 6 yang di tengah-tengahnya. Kalau positif 6 berarti buat positif 6. Cari bilangannya yang perkaliannya itu 8 dan kalau dijumlahkan 6. Perkalian 8 itu 4 dan 2. Di atas juga sama ya. Uji lagi. Di sini ada negatif, berarti bakal ada yang negatif bilangannya. Berarti kita bisa tambahkan di sini negatif. Kalau satu aja kalian uji lagi, kalau nggak cocok jangan paksakan. Nah, negatif 4 dikali negatif 2 itu positif 8. Negatif 4 ditambah negatif 2 itu negatif 6. Karena udah betul, berarti kita bisa masukin nilainya. Bilangan-bilangan tadi, bilang negatif 2. Jadi, faktor dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 itu X kurang 4 dikali X kurang 2. Dikali 3 ditambah 17 kurang 2X pangkat 2. Ini min 8 dan 2 ini itu kelipatan 2, berarti bisa kita keluarkan 2-nya. Berarti 2 dikali min 4 ditambah X kuadrat. Nah, ini kita hapus dulu. Perhatikan yang di bawahnya masih belum bisa kita coret salah satunya. Namun, min 4 dan X kuadrat ini kita bisa faktorkan. Berarti perkaliannya yaitu X kuadrat dikurang 4 ya. Sama dengan 0. Ini sama saja. Ya, walaupun X kuadratnya di belakang, ini hanya memindahkan ruasnya. Jadi tidak mengubah nilainya. Jadi faktornya ini kita coba lagi. Kalau perkaliannya ujung ke ujung berarti di sini 1 dikali negatif 4 itu negatif 4. Yang di tengah-tengahnya nggak ada X-nya berarti ini 0. Ini X, ini X. Kalau di sini 2, di sini juga 2, 2. Kebetulan ini hanya X kuadrat. Nah, cari angka-angkanya lagi. Kalau dikalikan 2, dikalikan min 4, kalau dijumlahkan itu 0. Perkalian 4 itu adalah 2 dan 2. Karena di sini penjumlahnya 0, berarti bakalan ada yang negatif, karena juga perkaliannya itu negatif. Berarti salah satu bilangannya itu adalah negatif. Berarti negatif 2 ditambah 2. Kita ganti di sini, X kurang 2, X ditambah 2. Di atas dan di bawah udah ada yang sama, berarti bisa kita coret, yaitu salah satunya X kurang 2, berarti tinggal limit X menuju 2 dari X kurang 4 dikali 17, akar dari 17 kurang 2X pangkat 2 per 2 kali X tambah 2. Perhatikan di bawahnya, penyebutnya maksudnya, kalau kita ganti itu X-nya menuju 2, berarti udah bukan lagi per 0, berarti bisa kita substitusi, kita ganti langsung nilainya. Semua X itu dengan 2, berarti 2 dikurang 4 dikali 3 ditambah 17 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 per 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikurang 4 itu min 2. 3 ditambah, sama kayak seperti tadi, akar 17 dikurang 8 itu akar 9. Berarti akar 9 itu adalah 3 per 2 dikali 2 tambah 2 itu 4. Negatif 2, coret. Berarti min 3 tambah 3 itu 6 per 4. Berarti hasilnya itu negatif 3 per 2. Ini caranya yang rasional. Ingat ya, untuk rasional kita kalikan dulu dengan akar sekawannya. Kita kalikan yang di bawahnya. Lalu kita jabarkan. Nanti setelah itu kita faktorkan. Yang mana yang bisa nanti kita bisa hilangkan salah satunya dari faktor tersebut. Setelah ada yang bisa dihilangkan sampai nanti penyebutnya itu tidak lagi per 0, berarti kita bisa mengganti nilai X-nya. Itu yang cara rasional. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu turunan dalil L'Hopital. Kita menurunkannya satu-satu. Kita turunkan yang pembilang dan kita turunkan yang penyebutnya.
Jadi setelah kita menurunkannya satu-satu, baru kita bisa mengganti nilai X. Untuk yang pembilangnya, kita turunkan X kuadrat itu turunannya 2X, dan 6X itu turunannya 6, dan 8 itu turunannya 0, konstanta. 3 turunannya 0 dikurang. Nah, ingat lagi, di sini Ameng akan berikan itu rumus untuk menurunkan akar 2. Jadi, jika diketahui fungsi fx itu akar 2 dari ux, maka turunannya itu adalah turunan dari ux dan per 2 kali akar ux. Nah, di sini u-nya itu 17 kurang 2x pangkat 2. Karena U-nya di sini 17 kurang 2X pangkat 2, berarti turunan U-nya itu adalah 0 dikurang 4X. Berarti kita tuliskan di sini negatif 4X per 2 dikali dari akar 17 dikurang 2X pangkat 2. Kita sudah menurunkannya, berarti kita bisa langsung ganti nilai X-nya. Berarti ganti saja semuanya X-nya dengan 2 dikurang 6 per 0 dikurang min 4 dikali 2 per 2 dikali akar 17 kurang 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 4 kurang 6, 0 kurang negatif, berarti itu positif. Berarti 4 kali 2 itu 8 per 2 dikali akar 17 sama seperti tadi. Berarti akar 17 dikurang 8 itu akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Berarti 4 kurang 6 min 2 per 8 per 2 dikali 3 itu 6. Ini kita membagi pecahan, berarti kalau membagi pecahan, kita membalikannya, pecahan kedua, berarti min 2 dikali 6 per 8. 2 dengan 8 sama-sama bagi 2 itu 1, 4, berarti negatif 6 per 4. Hasilnya juga negatif 3 per 2. Jadi di sini Ameng sarankan lebih baik itu pakai cara yang kedua, itu turunan dalil hospital. Kita hanya menurunkan turunannya saja dan pembilangnya. Setelah itu baru kita ganti nilai X-nya. Level kedua itu level menengah. Tadi kita udah level dasar, kita lanjut itu ke level menengah. Di sini kita disuruh mencari nilai A kurang B. Yang mana A-nya itu kecil dari 0 dan B-nya juga kecil dari 0. Nah, di sini kita uji dulu apakah dia 0 penyebutnya. Di sini kita uji langsung masukin nilainya. X-nya di sini X-nya menuju B, berarti kita substitusi X-nya dengan B, berarti B kurang B itu 0. Karena penyebutnya per 0, berarti kita ubah dia penyebutnya supaya tidak jadi per 0. Di sini Ameng sarankan itu pakai saja dalil hospital supaya cepat. Kalau pakai cara rasional, kita itu mengalihkan semuanya dulu, akar-akarnya. Nanti pusing, ribet. Ingat lagi, syarat untuk dalil hospital itu adalah 0 per 0. Nah, dari soal limit yang di atas itu, untuk yang pecahannya itu, kalau kita substitusi B kurang B itu 0, dan juga 4 kurang dari akar A dikali X tambah B itu nanti juga 0 per 0, berarti kita syaratnya kan tadi syarat L'Hopital itu 0 per 0 karena di penyebutnya kita udah dapatkan 0. Supaya dia yang pembilangnya juga 0, berarti 4 dikurang akar A dikali X ditambah B, supaya 0, kita samakan dengan 0. Ganti nilai X-nya dengan yang diketahui dari limitnya tersebut. Katanya di situ X-nya menuju B, berarti 4 dikurang A dikali X-nya ganti dengan B ditambah B sama dengan 0. Jadi 4 kurang A dikali 2B. Nah, kita pindah ruas, berarti 4 sama dengan negatif, pindah ruas itu positif, menjadi akar A dikali 2B. Untuk menghilangkan akar ini, kita bisa sama-sama kuadratkan dari sisi kiri dan sisi kanan, berarti 4 kuadrat. Kalau akar dikuadratkan, itu akarnya hilang, menjadi A dikali 2B. Sehingga 4 kuadrat itu 16, A dikali, kita
Pindahkan 2-nya berarti 2AB. Sehingga 16 bagi 2 itu 8. Jadi 8 sama dengan A dikali B. Ini adalah persamaan 1. Kita udah dapatkan persamaan 1. Jadi sekarang kita bisa turunkan fungsinya sehingga turunannya menjadi limit X menuju B yang pembilangnya saja. Berarti kalau kita turunkan terhadap X, jadi 4, turunannya itu 0, dikurang U-nya itu adalah A dikali X ditambah B. Kalau kita kalikan ke dalam berarti A dikali X itu AX ditambah A dikali B. Kita menurunkannya terhadap X, berarti yang ada X-nya saja yang bisa kita turunkan. Berarti 1 kali A itu A, turunan A itu A, ditambah 0. Karena kenapa AB 0? Karena dia nggak ada variabel X-nya, dianggap konstanta. Berarti hasilnya untuk turunan U itu adalah A per 2 dikali akar dari U, yaitu A X ditambah B. Nah, ini hanya pembilangnya saja, berarti per yang penyebutnya itu min X, berarti kita turunkan terhadap X itu nilainya negatif 1. Nah, 0 dikurang apapun itu hasilnya akan negatif, di bawah juga negatif, berarti itu negatif bagi negatif itu adalah positif. Jadi kita bisa sederhanakan X kurang B itu A per 2 akar A dikali X ditambah B. Kenapa satunya hilang? Karena apapun yang bagi satu hasilnya itu juga. Nah, sekarang kita udah turunkan dia, berarti kita bisa ganti atau substitusi nilai X-nya ke persamaan. Berarti A per 2 akar dari A X ditambah B, X-nya ganti B, berarti tambah B. A per 2 dikali A dikali B, berarti 2B. Ingat lagi persamaan 1, yaitu 8 sama dengan AB. Berarti kita bisa ganti nilai AB-nya. A per 2 dikali 2 dikali 8. Sama dengan, ke atas lah. Berarti A per 2 dikali akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Berarti A per 8. Ingat, limit dari X menuju B dari fungsi ini sama dengan B. Berarti kita samakan yang kita peroleh limitnya dengan nilai yang diperoleh tadi, yaitu sama dengan B. Sehingga A sama dengan 8B. Ini persamaan 2. Dari persamaan 2 ke 1 kita peroleh AB sama dengan 8. Nilai A itu dari persamaan 2 itu 8B. Kita tukar nilai A, yaitu 8B dikali B sama dengan 8. Kiri kanan itu ada 8, berarti kita bisa coret. Sehingga B dikali B itu B kuadrat sama dengan 1. 8 lagi 8, 1. Sehingga nilai B itu akar dari 1. Nilainya itu plus minus 1. Perhatikan lagi di soal itu katanya A-nya kecil dari 0, B-nya kecil dari 0. Jadi di sini B-nya itu positif 1 dan negatif 1. Katanya B-nya kecil dari 0, maka kita ambil B-nya yang negatif 1. Karena B-nya kecil dari 1, maka A kali B itu sama dengan 8 dari persamaan 2. Kita masukin nilai B itu negatif 1. Negatif 1, 8. Min A kali min 1, min A, 8. A sama dengan negatif 8. Yang diminta itu adalah A dikurang B. Sehingga A-nya itu negatif 8 dikurang B-nya negatif 1. Negatif 8, negatif dikali negatif itu positif. Negatif 8 tambah 1, dan 8 bayar 1 itu negatif 7. Jadi, hasilnya itu A kurang B itu adalah negatif 7. Isinya itu B. Soal nomor 3. Masih level menengah, sama seperti soal nomor 2 tadi. Di sini kita mencari
nilai A dikali B. Kita pakai turunan dalil Hopital. Karena di sini penyebutnya kita masukin X-nya itu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Penyebutnya 0. Sama seperti nomor 2 tadi, agar bentuknya 0 per 0, kita substitusi X-nya sama dengan 2. Untuk penyebutnya udah diganti, sekarang bagian pembilangnya X kuadrat ditambah 2AX ditambah B sama dengan 0. Ganti nilai X-nya sama dengan 2, maka 2 kuadrat ditambah 2A dikali 2 ditambah B sama dengan 0. 4 ditambah 4A ditambah B sama dengan 0, sehingga 4A ditambah B, kita pindah ruas, yang konstanta ini 0 dikurang 4 itu negatif 4. Ini persamaan 1. Sekarang kita turunkan dengan dalil Hopital. Limit X menuju 2, kita turunkan bagian pembilangnya. X pangkat 2 itu turunannya 2X ditambah 2AX itu turunannya 2A, dan B itu turunannya 0. Kenapa? Karena tidak ada variabel X-nya. Di bawahnya turunan X itu adalah 1, sama dengan di sini, sama dengan sini negatif 3. Setelah kita turunkan, kita ganti nilai X-nya dengan 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 ditambah 2A sama dengan min 3. Satunya kita abaikan saja, berarti 4 ditambah 2A sama dengan min 3. 2A sama dengan min 3, pindah 4-nya, berarti negatif 4. 2A, utang 3, utang 4 itu negatif 7. Sehingga A sama dengan min 7 per 2. Kita udah dapatkan nilai negatif. Kan kita udah dapatkan nilai A, berarti kita bisa mengganti nilai A ke persamaan 1. Sehingga 4A ditambah B sama dengan negatif 4. Ganti nilai A-nya 4 dikali min 7 per 2. Kita bagi nanti saja, tambah B dulu, negatif 4. Kita bagi 4 bagi 2 itu 2, sehingga 2 dikali min 7 itu min 14 ditambah B sama dengan min 4. B sama dengan min 4, kita pindah ruas, negatif menjadi positif, sehingga B itu adalah 10. Pertanyaannya adalah A kali B, sehingga kita kalikan A sama kali B itu adalah A min 7 per 2 dikali 10. 10 bagi 2 itu 5, jadi hasilnya negatif 35. Soal nomor 4, level menengah, katanya jika X menuju 1 dari akar AX pangkat 4 ditambah B dikurang 2 per X kurang 1 itu nilainya sama dengan A, maka nilai X menuju 1 akar AX pangkat B ditambah B dikurang 2X per X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan berapa? Karena kita di sini disuruh keterangannya ada nilai A dari limit tersebut, berarti kita samakan bentuknya yang ditanyakan dengan yang pada soal. Coba perhatikan, pada di sini ada 2X-nya, sementara di sini hanya negatif 2. Supaya ada negatif 2-nya di pertanyaan, berarti kita rekayasa pertanyaan soal ini ada negatif 2-nya. Tetapi nanti tidak mengubah nilai yang ada pada pertanyaan soal tersebut. Caranya supaya ada negatif 2-nya, berarti kalau tidak ada nilainya berarti ada 0. Nanti kalau negatif 2-nya supaya menjadi 0 itu berarti kita tambahkan dengan 2. Jadi A, X pangkat B ditambah B dikurang 2, sama yang seperti soal tadi, ditambah 2, kan negatif 2 ditambah 2 itu 0, dikurang 2X, baru kita masukin yang ada pada di sini, negatif 2-nya. Yang 2 ditambah 2 ini sebenarnya nggak ngaruh, hanya untuk merekayasanya agar nanti sama dengan yang ada pada keterangan soal. Per
per X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Ini kita pisah ya, supaya dia nanti bisa kita, nah ini sama aja, yang di atas dengan yang di bawahnya. Sekarang kita faktorkan yang di bawahnya, 2X kurang 3 sama dengan 0, ini faktornya. Kalau dikalikan ujung ke ujung itu 1 kali negatif 3, negatif 3. Kalau dijumlahkan itu bagian X, koefisien X itu adalah 2. Berarti perkalian yang negatif 3 itu adalah 1 dan 3. Karena ada negatifnya, di sini negatifnya itu adalah 1, karena 1 ditambah 3 hasilnya nanti bakalan positif 2. Sehingga faktornya itu adalah X kurang 1, X ditambah 3. Jadi kita ganti itu faktornya. Perhatikan itu bagian atas dan bagian bawah itu ada pemisahnya jumlah. Misalkan 5 ditambah 6 per 2, kalau kita pisah ini itu sama juga dengan 5 per 2 ditambah 6 per 2. Ini misal ya. Nah, yang ini bisa kita ubah dia, kita pisahkan dia menjadi seperti ini. Coba perhatikan penyebutnya, itu ada negatif X kurang 1 dan juga X ditambah 3. Namun pada keterangan soal itu yang diketahui hanya penyebutnya X kurang 1, maka bisa kita pisahkan itu X tambah 3-nya, kita keluarkan menjadi limit X menuju 1, kita keluarkan 1 per X tambah 3 dikali, karena kita mau mengeluarkannya, dikali limit, nah, limit X menuju 1 akar A X pangkat 4 ditambah B dikurang 2 per di bawahnya tinggal lagi X kurang 1 ditambah limit X menuju 1 dari 2 kurang 2X per, tadi kan X tambah 3-nya udah dikeluarkan, berarti X-nya kurang 1. Sekarang kita ganti nilai X-nya menjadi 1 untuk yang bagian luar ini, berarti 1 per 1 ditambah 3. Namun di sini perhatikan ini nilainya sama dengan yang sudah tertera di soal, yaitu nilainya A ditambah. Nah, untuk yang bagian ujung ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Kalau kita langsung ganti nilai X-nya sama dengan 1, itu nilainya bakalan per 0. Jadi kita keluarkan itu supaya dia sama dengan X kurang 1, berarti 2-nya kita keluarkan. Min 2. Karena X-nya harus positif, berarti negatif 2-nya kita keluarkan. Berarti supaya di sini min 2 dengan 2 itu berarti negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1 itu adalah 2. Ditambah X. Negatif 2 dikali X itu adalah min 2X. Ini udah kita keluarkan. Per X dikurang 1. Jangan lupa di sini limitnya X menuju 1. Sehingga 1 per 4 A ini udah sama min 1 tambah X dengan X kurang 1. Hanya letaknya yang beda. Berarti bisa kita coret. Setelah kita coret berarti tinggal lagi limit dari menuju 1 dari negatif 2 itu nilainya adalah min 2. Sehingga hasilnya itu adalah 1 per 4 dikali A dikurang 2. Soal nomor 5, nah ini udah level hot. Kita disuruh mencari yang pertama pada soalnya itu pangkat 2. Yang di bawah itu pangkat 4, gimana lagi bentuknya, namun penyebutnya juga beda. T kuadrat kurang A kuadrat, di bawah T kurang A. Di sini ada mutlak T, juga ada mutlak A. Mutlak ini berarti nanti ada T-nya positif, T-nya dan juga T-nya nanti negatif, dan A juga nanti positif, A juga nanti negatif. Sekarang kita ambil yang positif, karena nanti yang negatif juga bakalan sama. Jadi kita fokus saja yang positif. Nah, kita buatkan itu yang untuk yang positif, nggak ada lagi mutlaknya. Kita turunkan dulu yang soalnya, baru nanti yang bagian pertanyaan soalnya. Karena kita menurunkannya terhadap T, di sini T bukan X ya, berarti kita menurunkannya terhadap T. Jadi A itu nanti adalah konstanta. Kok
turunan konstanta itu adalah 0. Jadi kita fokusnya pada T saja, sehingga kita pakai dalil L'Hopital. Sehingga turunannya itu yaitu T kurang 1 pangkat 2 itu aturan rantai. Ingat lagi, turunan aturan rantai itu adalah pangkatnya dulu kita turunkan, dikali T kurang 1, 2-nya pangkatnya 2 dikurang 1, 1 nggak dituliskan, dikali yang di dalamnya turunan T itu adalah 1, dikurang A kurang 1, ini adalah konstanta, berarti kita anggap itu turunannya 0. Per T pangkat 2 turunan terhadap T itu adalah 2T, dikurang 0. Turunan A kuadrat itu 0, karena A itu konstanta. Sama dengan di sini. Di sini ada nilainya yaitu K. Kita masukin nilai K. Berarti 2T kurang 1. Apapun yang dikali 1 hasilnya itu juga. Per 2T sama dengan K. Di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Berarti bisa kita coret menjadi T kurang 1 per T sama dengan K. Kita udah menurunkannya dengan dalil L'Hopital tersebut. Karena kita sudah turunkan, berarti kita bisa ganti nilai T menuju A. Berarti ganti nilai T-nya dengan A, sehingga A, T-nya sama dengan A, kurang 1 per A sama dengan K. Kita kali silang, kita dapatkan itu A kali K sama dengan A kurang 1. Ini persamaan 1. Sekarang kita turunkan yang pertanyaan soalnya, berarti 4 dikali T kurang 1 pangkatnya dikurangi 1, berarti 4 kurang 1, 3, baru yang di dalamnya kita turunkan, turunan T itu nilainya 1, dikurang 0, karena ini konstanta, lalu yang di bawahnya turunan T itu adalah 1. Kita dapatkan limit T menuju A, 4 dikali T kurang 1 pangkat 3. Nah, udah kita turunkan, berarti kita bisa ganti nilainya. T ini berarti 4. A dikurang 1 pangkat 3. Coba perhatikan lagi yang A kurang 1 ini. Pada persamaan 1 tadi kita udah dapatkan. Berarti kita bisa ganti di situ. 4 dikali AK pangkat 3. Nah, di sini belum ada jawabannya. Di sini hanya ada pangkat 2, berarti bisa kita keluarkan. Berarti 4 kali AK dikali AK pangkat 2. Nah, AK tadi itu adalah A dikurangi 1. Berarti A kurang 1 pangkat 2. Berarti 4AK, karena kita pakai positif, kita ganti lagi mutlaknya itu adalah mutlak A kurang 1 pangkat 2. Hasilnya nih. Soal nomor 6, kita disuruh mencari nilai 2A pangkat 2 dikurang A. Yang mana nanti turunan A nilainya 24A. Dengan A besar dari 0. Dan ini adalah level dasar, yaitu level yang sangat mudah. Begitu ya. Nah, coba kita cari dulu turunan dari Fx ini. Berarti X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Kita turunkan. Turunan pertamanya ini aturan rantai. Ingat lagi ya. Kita turunkan dulu pangkatnya, berarti 3. X pangkat 2 dikurang 2. Pangkatnya dikurangi 1, berarti tinggal 2. Baru yang di dalamnya kita turunkan. X pangkat 2 turunannya itu adalah 2X. Kita kalikan 3 dengan 2X, berarti 6X kali X pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Ini masih dalam X. Kalau kita ganti itu X-nya dengan A, berarti 6A kali A kuadrat kurang 2 pangkat 2. Kita ganti X-nya dengan A. Kita ganti nilai turunannya. F aksen dari A itu nilainya 24A. Berarti 6A A kuadrat dikurang 2 pangkat 2. 24 dibagi 6 itu adalah 4. Ya. A dibagi A habis, berarti 4 sama dengan A kuadrat kurang 2 pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2 yang di sini, berarti kita sama-sama akarkan bagian kiri dan kanan. Berarti akar 4 sama dengan akar dari A kuadrat kurang 2 pangkat 2. Akar 4 itu adalah 2.
Akar ini kalau udah ada kuadratnya berarti hilang akarnya, berarti tinggal A kuadrat kurang 2. Kita pindah ruas, berarti 2 ditambah 2 negatif, pindah ruas menjadi positif. A kuadrat sama dengan 4 A kuadrat. Untuk menghilangkan A kuadrat, itu berarti kita akarkan lagi, berarti akar 4. A kuadrat kita akarkan juga. Akar dari 4 itu plus minus 2, sehingga dari A, ya. Di sini berarti A-nya negatif positif 2 dan negatif 2. Namun pada soal itu A-nya besar dari 0. A-nya besar dari 0 berarti A-nya itu kita ambil yang positif 2. Yang di pertanyaannya itu adalah 2A kuadrat dikurang 2. Berarti 2 dikali 2 kurang 2. Ini pakai 2 ya. 2 kuadrat berarti 4. 4 kali 2 8. Kurang 2 berarti 6. Seperti itu. Di sini diketahui titik-titik koordinat O, A, B, C, dan D. Disuruh kita mencari limit Y menuju 2 keliling dari segitiga BCD per persegi OABD. Karena kita nggak tahu nih bentuknya, berarti kita gambarkan dulu. Ini penampakannya. Keliling BCD itu yang pertama. Nih. Keliling OABD itu yang kedua. Kita cari keliling segitiga BCD sama dengan BCD itu CD ditambah BC ditambah BD. CD ditambah BC ditambah BD sama dengan setengah Y ditambah 2. BD kita nggak tahu, berarti karena dia segitiga siku-siku, di siku-sikunya di C, berarti kita cari dulu BD. BD kuadrat, itu adalah BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC itu panjangnya 2, berarti 2 kuadrat ditambah CD itu panjangnya setengah Y kuadrat, berarti 4 ditambah seperempat Y kuadrat. Sehingga BD, ini masih BD kuadrat, akar dari 4 ditambah seperempat Y kuadrat. Kita masukin nilai BD itu 4 ditambah seperempat Y kuadrat. Sekarang kita cari keliling persegi panjang OABD. Ini kelilingnya yaitu OA ditambah AB ditambah BD ditambah DO. OA itu panjangnya 2, OA 2. AB itu panjangnya Y. BD itu panjangnya akar dari 4 tambah seperempat Y kuadrat ditambah DO panjangnya setengah Y. Sekarang kita cari limit ini, berarti keliling BCD kita masukin 2 ditambah setengah Y ditambah 4 ditambah seperempat Y kuadrat per 2 ditambah Y ditambah 4 ditambah seperempat Y kuadrat ditambah setengah Y. Nah, di sini penyebutnya itu nggak ada yang kurang-kurang, berarti kita bisa pakai untuk limit itu cara substitusi. Kita ganti nilai Y-nya dengan 2. Nggak usah kita turunkan karena udah bisa dipakai cara substitusi. Berarti 2 ditambah setengah dikali Y-nya 2 ditambah 4 ditambah seperempat dikali 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2, ganti nilai Y-nya semuanya dengan 2. Ini 2 coret 1, 4 dibagi 4 juga 1. Ini 4 dibagi 4 1, ini coret juga 1. Berarti 2 ditambah 1 ini 3. 3 ditambah 4 ditambah 1 per 2 ditambah 2, 4 ditambah 1 itu 5. Ditambah itu 4 ditambah 1. Berarti 3 ditambah akar 5 per 5 tambah akar 5. Kita rasionalkan, berarti kalikan dengan akar sekawannya. 5 dikurang akar 5 per 5 kurang akar 5.
Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 3 dikali 5, 15. 3 dikali akar 5 itu negatif 3 akar 5. Akar 5 dikali 5, berarti positif 5 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 negatif ya, 5. Per, ini 5 kuadrat itu 25, dikurang akar 5 kuadrat itu 5. Sehingga 5 kurang 5 itu 10. Negatif 3 ditambah 5, positif 2 akar 5 per 20. Sama-sama kita bagi 2 di sini. Ini 1, bagi 2 ini 5, dibagi 2 ini 10. Hasilnya 5 ditambah akar 5 per 10. 5 tambah 5 akar 10. B. Sekarang nomor 8. Ini limit X-nya menuju A. Kalau kita substitusi bagian penyebutnya, ini juga per 0. Coba perhatikan penyebutnya itu X kurang A. Di atas itu ada X dengan A juga, tetapi dalam bentuk akar. Jadi kita pisahkan dulu yang X kurang A ini. Nah, ingat lagi, untuk pecahan itu adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau kita pisahkan yang X akar X kurang akar A ini dengan yang di sampingnya, berarti ini sama juga nanti per X kurang A. Kita selesaikan bagian yang ini. Kita modifikasi akar X kurang akar A ini menjadi nanti adanya X kurang A tanpa mengubah nilainya. Ini kita misalkan dengan 1. Karena membagi apapun dengan 1 hasilnya itu juga. Baru kita rasionalkan. Akar X ditambah akar A per akar X ditambah akar A. Ini sama dengan, ingat lagi, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B, itu nilainya sama dengan A kurang B. Ini sifat-sifat seperti ini wajib dihafalkan. Nah, dari di sini berarti A-nya itu X, B-nya itu A. Berarti akar X kurang akar A dikali akar X ditambah akar A itu nilainya X dikurang A per akar X ditambah akar A. Nah, jadi akar X dikurang A ini udah menjadi X kurang A. Ada unsur X kurang A-nya, berarti bisa kita substitusi. Ya, dari sini ke sini. Menjadi limit X kurang A. Kita ganti ini. Ya. Kita ganti yang di sini menjadi ini. Sehingga X kurang A per akar X ditambah akar A dikali yang bagian satu laginya akar X dikurang akar B per per X kurang A. Sekarang kita bisa mencoretnya, menyederhanakannya menjadi limit X menuju A akar X kurang akar B per akar X ditambah akar A. Sekarang bagian penyebutnya sudah tidak lagi per 0, berarti bisa kita substitusi X menuju A-nya, kita ganti X menjadi A, sehingga akar A, ini X menjadi A, kurang B, akar B, per akar A ditambah akar A. Sama dengan akar A kurang akar B per akar A ditambah akar A itu 2 akar A. Kita pisah dia, akar A per 2 akar A kurang akar B per 2 akar A. Ya, jadi yang di tadi itu hanya 1 dipisahkan itu karena di atasnya perkalian. Kalau di sini penjumlahan dan pengurangan, jadi penyebutnya itu harus sama. Di atas itu ada akar A, bawah juga berarti bisa dicoret menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar B per akar A. Ingat lagi sifatnya, berarti 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar B per A. Hasilnya itu adalah E. Sekarang kita mencari nomor 10, soal nomor 10. Dimintanya nilai A, B tambah C. Coba perhatikan penyebutnya, itu X kuadrat ditambah BX dikurang A. Kalau kita ganti X-nya menuju A, walaupun dia tidak per 0, entah per 0, entah belum tidak per 0, itu masih ada unsur B-nya. Jadi kita pakai dalil L'Hopital, yang mana itu dalil L'Hopital itu syaratnya adalah 0 per 0.
Sekarang kita ganti yang pembilangnya saja dulu. Dari pembilang kita dapatkan X ditambah A dikurang A sama dengan 0. Kita ganti nilai X-nya menuju A, berarti A ditambah A kurang A sama dengan 0. Sehingga 2A kurang A sama dengan 0. Kita pindah ruas A-nya, min A ini, menjadi 0 ditambah A itu A. Kedua ruas kita kuadratkan supaya hilang akarnya, sehingga 2A sama dengan A kuadrat. Kita pindah ruas, A kuadrat dikurang 2A sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kita keluarkan A-nya karena ada A2. A dikurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini A1-nya itu 0. Ini A2-nya negatif, lawannya itu positif. Sekarang kita sudah dapatkan nilai A-nya itu 0 dan 2. Yang mana kita pakai A-nya ini, kalau kita pakai 0, pada saat kita substitusi nanti, pas ketika sudah diturunkan, itu akan terdefinisi itu 1/2 akar 0. Sehingga akar 0 itu tidak terdefinisi, sehingga limitnya tidak valid. Jadi kita pakai itu A-nya sama dengan 2. Sekarang kita turunkan fungsinya tersebut menjadi limit. Ingat lagi untuk menurunkan akar ini, berarti pada soal nomor 2 tadi sudah dijelaskan untuk menurunkan akar. Itu U-nya itu X tambah A, sehingga turunan U itu terhadap X ini adalah 1/2 akar dari U. Berarti U-nya X ditambah A dikurang 0 sama dengan nilainya itu 1/4C per, di bawahnya kita turunkan X-nya terhadap X, berarti itu 2X ditambah terhadap B itu B dikurang 0. Limitnya ini kita ganti X-nya menuju A tadi, sehingga X-nya menuju 2. Karena kita memakai nilai A-nya itu adalah 2. Sehingga sekarang kita udah turunkan, kita ganti nilai X-nya menjadi 2, menjadi 1/2. 2, A-nya juga nilainya 2, per 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 1/4C. Kita selesaikan. 1/2 kali akar 2 tambah 2, 4. Akar 4 itu 2. Per 4 ditambah B sama dengan 1/4C. Sehingga 1/4 per 4 ditambah B sama dengan 1/4C. Kita turunkan ini 1/4 menjadi 1/4. 4 ditambah B sama dengan 1/4C. 4 di kiri dan di kanan juga ada, sehingga kita bisa coret ini. Tinggal lagi 1/4 tambah B sama dengan 1/C. Kiri kanan kita samakan 1 dengan 1, sehingga kita dapatkan ini 4 ditambah B sama dengan C. Ini persamaan 2. Kita kunci dulu. Persamaan 1 adalah nilai A tadi. Sekarang kita mencari nilai B. Sekarang kita cari nilai B. Tadi dari pembilang kita udah dapatkan nilai A. Sekarang dari penyebutnya itu ada B. Berarti kita gunakan syarat 0/0 tadi, sehingga X kuadrat dikurang tambah BX dikurang A sama dengan 0 untuk penyebutnya ya. Kita ganti nilai X-nya menuju A, berarti A kuadrat ditambah B kali A dikurang A sama dengan 0. Kita ganti nilai A-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2B dikurang 2 sama dengan 0. 4 dikurangi 2, ini 4 dikurangi 2 itu 2, ditambah 2B sama dengan 0. 2B pindah ruas berarti min 2, sehingga B min 2 per 2 negatif 1. Kita udah dapatkan nilai B, berarti kita, dan juga udah dapatkan nilai A, berarti kita bisa mencari nilai C. Sehingga C itu 4 ditambah min 1 sama dengan C. C nilainya adalah 3. Dari soal itu kita disuruh mencari nilai A tambah B tambah C. Didapatkan A tambah B tambah C sama dengan A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 3. Jadi 1 tambah 3 itu 4. Begitulah hasilnya. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini sangat mudah. Berapakah hasilnya?
Okay, thanks for watching and studying with Ameng on Momo Channel 9 Tensa. Sering-seringlah berlatih soal di rumah. See you in next my video. Bye!